Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karunia yang begitu banyak, yang berlimpah, yang tak berbilang. Tentunya hamba yang terbaik di hadapan semua nikmat itu adalah hamba yang pintar, hamba yang cerdas dalam mensyukuri setiap nikmat tersebut. Salawat dan salam untuk Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah uswatun hasanah bagi kita semua dalam akidahnya yang lurus, ibadahnya yang benar, serta akhlak dan budi pekertinya yang luhur. Sehingga siapapun di antara kita yang bersungguh-sungguh totalitas mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wa la yashqa. Di dunia tidak akan tersesat dan di yaumil akhir nanti tidak akan celaka. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti petunjuk Nabi, dan semoga pula di yaumil akhir nanti kita dapatkan syafaatnya, berkumpul dalam surga yang sama dengannya bersama orang-orang terbaik dari kalangan umatnya, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Tidak lupa di awal kita mendoakan semoga yang sedang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan. Yang sedang dalam suatu urusan yang sulit, yang pelik, semoga Allah berikan kelapangan. Dan yang punya hajat baik, hajat mulia, semoga Allah berikan kemudahan. Begitupun yang telah wafat di antara kita, Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya.
Allah terangi kuburnya, Allah berikan kepadanya nikmat kubur, dan Allah tampakkan baginya kedudukannya, kafilingnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita mendoakan yang masih hidup, khususnya diri kita, orang tua kita yang masih hidup, keluarga besar kita, kerabat kita, saudara muslim mukmin kita, semoga Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa sehat walafiat. Semoga istiqamah dalam ibadah, istiqamah ya dalam melakukan amal saleh, dalam melakukan ketaatan, istiqamah menjauhi maksiat, menjauhi keburukan, menjauhi kejahatan. Khususnya lagi ya ketika kita berada di usia di mana di usia tersebut kita seharusnya semakin mendekatkan diri dengan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih harus mawas diri, lebih harus memiliki kesadaran yang penuh. Mudah-mudahan ini menjadi ya, upaya kita untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat nanti, khususnya lagi dalam meraih husnul khatimah di dunia. Tidak ada yang meraihnya melainkan orang-orang yang terus berupaya untuk istiqomah dalam kebaikan. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekedar mengingatkan dan mengulang apa yang disampaikan oleh para asatiz sebelumnya, bahwa saat ini kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Ya, bulan apa Pak? Sya'ban. Dan tinggal hitungan hari saja kita akan meninggalkan bulan ini dan memasuki sayyidus syuhur, syahrul amal, syahrul maghfirah, ya, syahrul Quran, bulan yang mulia. Dan itu tinggal hitungan hari saja. Kita perbanyak doa, amal soleh di bulan ini, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya, ya, memperbanyak puasa, ya, dan khususnya kita memperbanyak sholawat, perbanyak sedekah dan amal soleh lainnya. Dan tidak lupa kita memperbanyak doa. Memperbanyak apa Bapak Ibu? Doa. Doa apa khususnya? Doa agar dipertemukan dengan syahrul Ramadan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada yang menjamin usia kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbanyak doa, dan ini doa baik, ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dan khususnya wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Nah, doa ini ya kita terus ulang-ulang Bapak Ibu, ya, karena momentumnya tepat, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlaku bagi hamba-hambanya. Jika Allah menetapkan, menghendaki kita ini dipanjangkan umurnya, maka Allah panjangkan terus. Tapi ketika Allah sudah menetapkan ajal kita, termasuk beberapa hari yang lalu guru kami bercerita tentang orang tuanya. Dia bercerita tentang baktinya kepada orang tua, upayanya, kerja kerasnya dalam berbakti kepada ayah dan ibunya, khususnya kepada ayahnya,
Wa huwa yaqul, ia bercerita di mana ayahnya ini adalah orang yang baik, la ya'rifu illa al-bait wal masjid was suq. Mana orang tuanya ini tidak tahu melainkan hanya rumahnya, masjidnya, dan juga pasar, karena memang berprofesi sebagai pedagang. Dan dia menceritakan kebaikan orang tuanya, kerja kerasnya menghidupi keluarganya, khususnya anak-anaknya. Jelang orang tuanya ini wafat, ada sakit selama 6 bulan. Kemudian dalam 2 bulan terakhir sakitnya itu semakin parah, semakin meningkat, dan bertepatan kapan ayahnya itu wafat? Fi yaumil akhir minas Sya'ban, di hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Ini hari terakhir Sya'ban, hari terakhir zuhur bulan Sya'ban, esoknya Ramadan. Di hari itulah Allah menetapkan ayahnya itu wafat, meninggal dunia. Jadi tertinggal berapa hari lagi Bapak Ibu? 1 hari saja. Masya Allah. Itu ketetapan Allah. Maka tugas kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga menceritakan ibunya, ibunya yang Masya Allah, ibu yang salihah, sepeninggal ayahnya, ibu menggantikan banyak peran dari ayahnya. Antaranya banyak kerja yang seharusnya dilakukan oleh kaum Adam, tapi ibunya melakukan itu. Dan ia mengatakan, aku tidak mengenal wanita yang paling kuat tenaganya selain ibuku, katanya. Kenapa? Ibunya itu angkat lemari kuat, geser lemari itu kan kerjaan apa Bapak? Kerjaan bapak-bapak itu. Ibunya angkat itu lemari, mengangkat karpet yang tebal, itu ibunya kuat. Nah, itu sepeninggal ayahnya begitu ibunya. Kapan ibunya meninggal? Hari ini hari terakhir daripada sebelum hari 9 Dzulhijjah. Besoknya Bapak Aidil Adha, di hari terakhir menjelang Idul Adha, sang ibu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anaknya ini anak yang berbakti, dan anaknya ini adalah seorang alim minal ulama, seorang alim minal ulama, termasuk qurra wa muqri, sekarang berdiam di Indonesia, menebarkan dakwah Quran, dan kita belajar daripadanya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang qasasul anbiya, kisah para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, pagi hari ini, kita membahas tentang qissatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita membahas tentang akhlaknya dalam kisah itu, tentang budi pekertinya, sehingga kita bisa meneladaninya, mengambil pelajaran daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilin nasa al-jannata," yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, amal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu 2. Yang pertama adalah taqwallah. Apa yang pertama Bapak?
taqwallah, bertakwa kepada Allah. Ini kata baginda Rasul. Takwa kepada Allah, insya Allah kita sudah faham akan maknanya. Yang kedua, dan ini bagian daripada takwa kepada Allah, tapi dibuat khusus oleh Rasulullah, dibuat spesifik, dan ini menunjukkan keistimewaan hal ini. Apa yang kedua? Yaitu husnul khuluq. Coba diulang Bapak Ibu, apa? Apa arti husnul khuluq? Akhlak yang baik. Apa Bapak? Bapak Ibu, akhlak yang baik. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang baik. Masya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang bertakwa, dan khususnya lagi beruntung pula orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah juga memperingatkan kita, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar, hal yang paling banyak, yang paling sering memasukkan manusia ke dalam neraka itu juga dua. Yang pertama adalah al-lisan. Apa Pak? Mana lisan? Di badan kita ini mana? Ini di mulut. Al-lisan. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah wama tahtal batan, apa yang ada di bawah perut, kemaluan. Nafsu syahwat yang tidak terkendali. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Nabi ini kita mengambil i'tibar dan pelajaran agar kita fokus dalam amal kita dalam dua hal. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, secara khusus lagi memperbaiki akhlak diri kita, khususnya akhlak kepada sesama manusia. Akhlak buruk kita kepada binatang saja bisa memasukkan kita ke dalam neraka, apalagi akhlak buruk terhadap sesama manusia. Mafhum Bapak Ibu? Paham Bapak? Pernah dengar ada orang masuk neraka gara-gara binatang? Pernah Bapak? Gara-gara apa? Apa binatangnya itu? Gara-gara seekor kucing. Ada seorang perempuan sebutkan masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ayo, yang punya kucing di rumah, punya Bapak kucing di rumah? Ibu punya peliharaan kucing di rumah? Punya. Ya, karena saya lihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah penuh kasih sayang. Ya, utama terhadap binatang, khususnya lagi kucing. Dan juga kayaknya sayang sama burung juga. Punya piaraan burung Pak di rumah? Punya. Nah, kalau kucing, kalau burung dikandangin ya. Karena kalau nggak dikandangin lepas dia. Kalau kucing selalu dikandangin nggak Bapak? Nggak. Dia berkeliaran di dalam rumah. Wanita yang seperti apa? Wanita yang mengurung kucingnya.
dikurung kucingnya, lalu kemudian tidak diberi makan, tidak diberi minum, meski ya berupa beberapa helai daripada dedaunan atau rumput-rumputan. Nggak dikasih makan, Pak. Lalu kemudian ya kucing ini mati. Nah, gara-gara teledor, abai, melalaikan, itu bisa menyebabkan perempuan ini masuk ke dalam apa, Pak? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika binatang bisa menjadi sebab seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka, apalagi manusia, Bapak. Akhlak buruk terhadap sesama manusia ini lebih dahsyat lagi. Perkara yang menyebabkan seseorang itu susah mati. Tahu susah mati, Bapak? Susah meninggalnya. Padahal ini sudah apa? Sudah apa? Menjelang apa? Begitulah Bapak, paham lah. Tapi kok susah begitu? Apa sebabnya? Akhlak buruknya terhadap manusia. Bapak Ibu, contoh, orang paling banyak berakhlak buruk itu biasanya terhadap orang dekat. Betul Bapak? Terhadap orang dekat biasanya. Ada orang itu kadang jaga image, sama orang lain itu baiknya minta ampun, tapi giliran sama keluarga, dia tidak bisa berakhlak baik. Maka yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik itu biasanya orang dekat. Dalam hal ini siapa contohnya? Istri, anak-anak, orang tua. Maka Bapak Ibu pernah dengar kisah siapa? Alqamah. Siapa Pak? Alqamah. Siapa Alqamah itu? Orang hidup pada masa Rasulullah. Baik, orangnya adalah sisi ibadah, sholatnya baik. Ya. Apalagi yang baik? Sedekahnya baik. Cuma satu yang gak baik dia, apa Pak? Gak baik sama siapa? Ibunya gak baik dia. Sehingga ibunya ini menyimpan suatu ganjalan di hatinya terhadap siapa Pak? Sang anak ini. Ya. Karena sang anak ini kandung cinta mati terhadap siapa Pak? Sama siapa? Istrinya. Sehingga karena hal itu mengabaikan hak orang tua, khusus ibunya. Intinya ada perilaku yang tidak baik dilakukan olehnya terhadap orang tuanya, sehingga menjelang wafatnya itu susah. Ya, Rasulullah dipanggil untuk hal itu. Lalu Rasulullah tahu penyebabnya, maka coba panggilkan ibunya. Panggilin ibunya. Barangkali ibunya bisa memperlancar prosesnya ini. Tapi sang ibu gak mau Pak. Ibu gak mau karena udah kadung apa? Kesel. Udah kadung marah sama anaknya. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan ultimatum kepada orang tuanya. Kalau enggak mau datang, atau dalam tanda kutip Bapak, kalau enggak diikhlaskan begitu, ini orang kita apakan Pak? Mau diapain Pak? Mau dibakar gitu ya. Tapi itulah seorang ibu, meski telah dizalimi oleh anak-anaknya dengan berbagai macam bentuk kezalimannya, ya, tetap dia tidak tega terhadap siapa Pak? Darah dagingnya sendiri ketika mendapatkan perilaku yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Padahal perilaku itu sering diperbuat oleh anaknya kepada dirinya. Padahal bisa saja Pak, udah bakar aja. Orang dia sudah jahat sama aku kok, bakar aja. Tapi seorang ibu tidak tega. Oleh karena itu akhirnya sang ibu pun datang dan kemudian melakukan hal yang memperlancar proses itu, memaafkan dan seterusnya. Maka
selesai sudah. Ya. Kesusahan yang dihadapi oleh Alqamah itu. Nah, ini masuk bab apa Bapak? Bab akhlak ini. Nah, akhlak buruk kepada orang lain, khususnya dalam hal ini orang tua, itu bisa menyebabkan kita sengsara di dunia sebelum nanti sengsara di akhirat. Maka di antara balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba itu adalah balasan bagi orang-orang yang durhaka kepada siapa Bapak Ibu? Kepada kedua orang tuanya. Maka hati-hati kita dengan uquq al-walidain, perilaku durhaka kepada orang tua, dan perilaku ini termasuk ke dalam kategori dosa besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bab akhlak ini, bahwa akhlak Rasulullah tiada tanding, tiada banding dengan makhluk manapun di muka bumi ini. Maka sah boleh kita mengatakan bahwa manusia yang paling indah, yang paling bagus, yang paling harum akhlak dan budi pekertinya di muka bumi ini, siapa Bapak? Adalah siapa Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Barang siapa yang menginginkan teladan dalam akhlak sesama manusia, ikuti teladani Rasulullah. Barang siapa yang menginginkan mengetahui teladan dalam berakhlak baik terhadap makhluk Allah yang lainnya, binatang, teladani Rasulullah. Ada semuanya dalam diri Rasulullah. Barang siapa yang ingin mengetahui keteladanan dalam berbuat baik terhadap tetangga, teladani Rasulullah. Terhadap non-muslim, ada pada diri Rasulullah. Dalam kepada siapapun, teladan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk dalam hal akhlaqun nabi ma'al usati wal mukhalifin. Akhlak Nabi terhadap orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang melakukan pelanggaran. Nah, ini Bapak Ibu, kadang-kadang ini kita kebangetan Bapak Ibu kepada orang-orang yang melakukan apa? Kesalahan. Orang-orang yang berbuat dosa. Ya, orang-orang yang melakukan pelanggaran, yang nama manusia ya tidak luput dari apa yang namanya apa? Kesalahan dan dosa. Tapi kadang-kadang kita terlalu berlebihan menyikapi kesalahan dosa seseorang, khususnya kita terhadap orang terdekat kita, menyikapi kesalahan anak, ya, menyikapi kesalahan putra-putri kita, darah daging kita. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang berlebihan, sehingga itu merusak fitrah anak-anak kita. Dan ini terjadi banyak sekarang ini Bapak Ibu, sehingga menjauhkan dan merenggangkan hubungan antara anak dan orang tua. Banyak gak terjadi Bapak Ibu? Kesalahannya mah kecil, tapi orang tua membabi buta, menganggap anaknya ini melakukan kesalahan dan dosa yang sangat besar. Ini banyak terjadi. Nah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya terhadap para pendosa.
Di antaranya Bapak Ibu, Rasulullah senantiasa membangkitkan semangat para pendosa itu untuk apa Bapak? Ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang merasa berdosa itu Bapak Ibu berputus asa, betul. Khususnya lagi orang yang merasa dirinya sudah melakukan semua dosa. Lah, begini mah saya orang paling kotor, gak mungkin dosa saya diampuni. Kadang-kadang masyarakat kita menyikapi juga seperti itu terhadap orang yang berdosa. Lantas apa diantaranya Bapak Ibu? Ada yang dibakar hidup dan seterusnya. Mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan an Abi At-Tawil, ya, annahu qala ataitu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ara'aita rajulan 'amila adh-dhunubi, ya, 'amila adh-dhunuba kullaha wa lam yusyrik billahi syai'a. Aku datang kepada Rasulullah. Ada seorang datang kepada Rasulullah lalu melapor, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki melakukan semua dosa, melakukan semua kesalahan, tidak ada yang luput, ya, kecuali satu, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dzalika lam yatruk hajatan wala dajatan." Dan dia tidak ada suatu keinginan pun yang terbetik dalam dirinya, melainkan dia melakukan semua keinginan itu. Termasuk, ya, perkara-perkara yang diapakan Pak? Dilarang oleh Allah, dilakukan olehnya Pak. Fahal lidzalika min taubah? Apakah orang seperti ini punya peluang atau ada pintu baginya untuk bertaubat? Padahal Pak, semua dosa dilakukan olehnya. Contohnya apa? Membunuh, apalagi berzina, berjudi, minum khamar, ya, dan kesalahan dosa-dosa berat lainnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Hal aslamta?" Apakah engkau telah masuk Islam? Apakah engkau telah berislam? Lalu qultu amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa annaka rasulullah. Lalu dia mengatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Na'am." Betul. Ya, ada pintu baginya untuk apa Bapak Ibu? Bertaubat. Ya, liyaf'alil khairat, maka kemudian hendaknya dia melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan apa Bapak Ibu? Kesyirikan, dan bahkan keburukan-keburukan sebelumnya itu diganti oleh Allah dengan apa Bapak? Kebaikan. Masya Allah. Termasuk para pendosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, ya. Sebelumnya dia tidak menganut agama Islam, lalu kemudian dia menganut agama Islam. Seluruh dosa-dosa kesalahan yang dilakukan sebelumnya itu gugur Bapak Ibu. Dia ibarat kertas putih. Dia buka lembaran baru. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiru
wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Apa dia, Pak? Berikan kabar gembira kepada orang. Jangan kalian membuat orang itulah lari. Berikan kemudahan, jangan nyusahin orang. Itu prinsip dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan buat orang lari dari dakwah ini. Karena yang terjadi itu, Bapak, banyak orang nggak senang ya dengan dakwah Islam ini, lari daripada Islam ini gara-gara apa, Pak? Perilaku yang tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Dikit-dikit apa, Pak? Apa, Pak? Kafir. Ya. Padahal nggak seharusnya seperti itu. Dan perbuatan yang dilakukannya nggak masuk kategori itu. Tapi dikit-dikit apa yang keluar, Pak? Kafir, mengkafirkan orang. Mohon maaf, mungkin bisa jadi dikit-dikit apa? Bid'ah dan seterusnya. Ini yang harus perlu dihindari. Maka Rasulullah, basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira, ya, bangkitkan motivasi seseorang itu, jangan buat orang itu putus asa. Ya. Bahkan ada orang yang sudah berputus asa, ketika datang kepada Rasulullah bangkit lagi semangatnya untuk beribadah dan melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Maka disebutkan di sini, Bapak Ibu, di antaranya, ya, ada orang yang melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa, dan orang ini membuat Rasulullah tertawa. Kenapa demikian? Karena di hari akhir itu dia melihat apa, Pak? Dia sudah putus asa nih. Tapi ketika pada waktu dibukakan catatan amalnya, ya, nanti kan dipersaksikan, Pak. Dia melihat ternyata yang dipertontonkan itu, Bapak, dosa-dosa apanya? Dosa-dosa kecilnya. Semua itu akan dilihatin oleh Allah. Buku catatan amalnya. Contohnya, fulan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, ya, pekan ini, detik ini, pada waktu ini dan seterusnya. Kau melakukan kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Kau melakukan hal ini, hal ini, hal ini. Detil sekali. Betul ya Rabb, aku akui itu. Kau juga melakukan ini pada tahun ini, bulan ini, pekan ini, hari ini, detik ini, di tempat ini. Betul ya Rabb. Semuanya itu diperlihatkan, dipertontonkan. Bahkan itu yang waktu yang paling berat, Bapak Ibu. Bahkan ada yang mengatakan, ketika hal itu dilakukan, aku merasa diriku seakan-akan sudah hancur lebur binasa. Ya. Tapi ada orang-orang yang, Bapak Ibu, Masya Allah, ya, diperlihatkan semua itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berkata kepadanya, semua dosa-dosamu itu kuampuni. Ya, semua dosa-dosamu kuampuni. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini adalah orang-orang yang ditentukan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ada yang bilang, ya Allah, aku merasa masih banyak dosa-dosa lainnya yang juga aku lakukan. Masih banyak dosa-dosa besar yang lainnya aku pernah melakukannya. Maka kemudian dikatakan kepadanya, dosa-dosa itu mengetahuinya, namun telah aku ampuni. Nah, ini maksudnya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rahman wa Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seperti itu akhlak Nabi, jika seperti itu akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana dengan kita terhadap orang-orang dekat kita, terhadap istri, terhadap anak-anak di rumah, terhadap tetangga, maka harus kita tunjukkan akhlak itu. Ya, jangan terlalu berlebihan, marah, ya, terhadap suatu kesalahan.
Betul, harus diluruskan, harus diingatkan. Walakin birifqin, dengan lembut. Kadang ada orang nggak bisa lemah lembut, Pak. Bawaannya apa? Berkata kasar aja itu. Bahkan pengen apa? Main tangan, main tempeleng aja ini. Padahal kesalahannya nggak harus diperlakukan seperti itu. Maka dalam hal ini kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Maka yang paling banyak merusak hubungan di antara sesama manusia, sesama keluarga, itu tadi saya bilang apa Bapak? Lisan, lidah ini. Kenapa tidak bisa terkontrol? Khususnya ketika saat marah. Nah, ketika keluar kata-kata ini yang tidak terkontrol ini, hubungan yang kuat menjadi apa Bapak Ibu? Renggang. Menjadi terlepas, putus gara-gara apa? Omongan yang tidak baik, lisan yang tidak terkontrol. Maka sekarang kita dipertontonkan banyak hal-hal yang viral sekarang ini, yang itu kita mengambil iktibar daripadanya. Anak cekcok dengan ibu. Ya, ada seorang anak bawa apa Bapak Ibu? Golok. Bawa goloknya bukan kepada siapa-siapa, kepada siapa? Ibunya sendiri. Kok bisa begitu? Ya. Ada pula ya anak yang membunuh orang tuanya, membunuh neneknya. Dulu ini hal yang langka Bapak. Sekarang ini seakan-akan menjadi apa? Tontonan ringan. Miris kita mendengar dan melihatnya. Ya. Bahkan ada guru pula yang dikeroyok oleh anak didiknya. Dan juga sadis-sadis manusia ini sekarang. Ya, saking sadisnya Pak. Nggak cukup menghabisi nyawa seorang lantas ditinggal seperti, tapi Bapak Ibu, istrinya sendiri dibunuh, dicor dalam apa Pak? Drum, habis dicor ditimbun di dalam tanah. Ini akhlak apa seperti ini? Tapi ada itu, ada. Ya, maka dikatakan manusia itu kalau sudah bejat, bal adall, lebih sesat, lebih bejat daripada siapa Pak? Daripada setan itu sendiri. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, agar kita harus mampu mengontrol apa ini? Lisan dengan baik. Kemudian akhlak apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lemah lembut. Berlaku apa Bapak? Lemah lembut. Ini Rasulullah ini. Sifat dan perilakunya itu Masya Allah, lemah lembut sekali. Apa contohnya Ustaz? Termasuk terhadap orang yang bermaksiat dan melakukan dosa, sehingga karena akhlak yang itu lemah lembutnya itu membuat orang itu kapok Pak. Nggak mau apa? Nggak mau mengulang kesalahan lagi. Padahal Rasulullah nggak berkata kasar kepadanya, tidak marah-marah, tidak angkat suara, tidak memberikan sanksi, cuma cukup dengan perkataan yang lemah lembut. Apa itu? Ya. An Abi Umamah, saat dia muda, dia datang kepada seorang nabi. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh untuk berzina?" Bahkan dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, semuanya aku siap melakukannya dan siap pula untuk meninggalkannya kecuali satu, zina. Aku belum bisa meninggalkannya." Nah, ini kata dia tadi, ya. Qala fasahhal qaumu bihi wa qalu mahmah. Ada orang datang kepada Rasulullah, "Ata'dzan li fi zina?" Apakah kau mengizinkan aku untuk berzina ya Rasulullah? Boleh enggak aku berzina? Bahasa dia begitu. Ngomong begitu kepada orang. Orang teriak. Ini orang ngomong apa sih? Enggak benar dia ngomong begitu. Iya. Orang-orang sekitar Rasulullah teriak. Tapi apakah Rasulullah juga teriak begitu marah-marah? Enak aja kamu, enggak ngerti kamu. Nah, begitu Pak ungkapannya begitu.
Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang di sekitarnya, biarkan dia, kita dengarkan aja dulu, jangan seperti itu, jangan diteriakin, jangan diganggu, biarkan dia berkata. Ya, lalu kemudian orang itu melanjutkan perkataannya sehingga orang itu mendekat kepada Rasulullah, bahkan sangat dekat jaraknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepadanya? Kalau tadi kan jaraknya cukup jauh dan dia berkata seperti itu. Ketika berkata begitu orang-orang meledeknya. Ya. Lalu Rasul berkata, biarkan dia mendekat kepadaku. Ayo ke sini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mencintai ibumu? Kata Rasulullah, oh iya ya Rasulullah, saya cinta kepada ibuku. Atuhibbuhu li ummik? Apakah engkau senang, suka kalau seandainya zina itu kau lakukan terhadap siapa, Pak? Ibumu. Atau ada orang lain melakukan apa yang kau inginkan itu terhadap ibumu? Rasulullah menyampaikan dengan apa, Pak? Lemah lembut, enggak marah-marah, ya, enggak ngomel-ngomel, enggak melotot, enggak sambil membusungkan dada dan seterusnya, tapi Rasulullah mendekat kepadanya berkata dengan penuh kelembutan, bagaimana menurutmu kalau seandainya hal itu diperbuat terhadap ibumu? Bagaimana kalau seandainya hal itu diperbuat kepada saudara perempuanmu? Lalu apa kata laki-laki ini? Kata pemuda ini, la ya Rasulullah, oh enggak bisa ya Rasulullah, enggak bisa itu, enggak boleh itu diperlakukan terhadap ibuku, enggak boleh itu diperlakukan terhadap saudara perempuanku ya Rasulullah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu pada manusia yang lain tidak kepengen zina ini terjadi kepada siapa? Ibunya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu libnatik? Apakah engkau ingin, senang, suka kalau seandainya zina itu terjadi kepada anak perempuanmu? Apa kata laki-laki ini? La ya Rasulullah, la wallahi ya Rasulullah. Walan nas yuhibbunahu libanatihim. Begitupun manusia yang lain tidak kepengen itu terjadi kepada anak perempuannya. Begitupun seterusnya. Kata Rasulullah, apakah kau ingin itu terjadi kepada saudara perempuanmu, dan seterusnya. Sampai kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi thumma qala Allahumma ghfir ya dzunubahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu qal fa kana la yaltafit ila syai' ba'd. Nah, ini Pak. Setelah itu apa yang terjadi? Laki-laki ini berkomitmen tidak akan berzina. Enggak mau dia berzina. Padahal tadi apa Bapak? Ngebet kepengen berzina. Lalu kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya ya kemudian kepada perempuan tadi, kepada laki-laki tadi itu. Lalu Rasulullah SAW berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa laki-laki ini, bersihkan hatinya dan jaga kemaluannya. Dan setelah itu Bapak Ibu, dia tidak bernoleh, jangankan melakukan, menoleh kepada sesuatu yang membuat dia itu berzina. Muqaddimahnya itu, dia tidak menoleh sedikit pun kepada hal itu. Masya Allah. Ini cara dakwah Rasulullah SAW. Birifkin, dengan lemah lembut. Berubah orang Bapak Ibu. Makanya kalau nasihat itu kalau disampaikan dengan cara yang tidak tepat, jangankan masuk ke dalam hati orang itu, bahkan membuat orang itu lari daripada kita, bahkan dia antipati kepada kita. Bahkan saya pernah lihat di sebuah televisi, ada seorang anak tidak mau diajak sama ibunya, sama bapaknya, itu nggak mau dia. Ya, untuk contoh misalkan disuruh belajar nggak mau, malas dia, nggak mau.
mainnya main game itu. Apakah ibunya ngomel-ngomel di situ? Dasar anak, dan seterusnya. Apa yang dilakukan ibunya? Ayo nak kesini, dipeluk sama ibunya. Ya. Lalu ibunya berkata, nak, kamu boleh main game seperti ini. Silahkan main game. Tapi ibu nggak menjamin masa depanmu itu sukses. Ya. Ibu nggak bisa menentukan kalau seperti ini terus kerjaanmu tiap hari, nggak akan bisa. Nanti kamu menjadi orang sukses. Nah, cara maksudnya Bapak Ibu, berikan kelembutan terlebih dahulu. Maka di situ anaknya dipeluknya dulu, diberikan kenyamanan, baru nasihat itu dimasukkan dalam apa Bapak Ibu? Dengan bahasa yang lemah lembut. Sehingga pada akhirnya ditinggalkan anak itu, maksudnya ditinggalkan game itu dan anak itu mau belajar setelahnya. Nah, ini lemah lembut. Jadi bukan dengan cara angkat suara, ngomel-ngomel, tong nggak belajar kamu, nggak ada yang jamin kamu nanti begitu. Nah, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap orang-orang yang telah berbuat dosa, khususnya ya diantaranya menutup aibnya. Menutup apa Bapak Ibu? Menutup aibnya. Bahkan disebutkan man satara musliman, kata Rasulullah, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian disebutkan pula man satara musliman ay ra'ahu ala qabihin falam yuzhirhu. Orang ini melihat dengan matanya sendiri keburukan orang itu. Ya Bapak. Aibnya terlihat. Misalkan tetangga ini menyaksikan aib tetangganya dan itu terdengar dan terlihat oleh matanya sendiri. Kalau ini Bapak Ibu, kalau diceritakan ini menjadi trending. Ya, menjadi apa ini? Viral ini. Dan dia kebetulan punya akun TikTok. Kalau dimasukin di TikToknya, ini bisa menghasilkan cuan ini. Sekarang yang untuk mendatangkan cuan-cuan Bapak Ibu, aib orang sekarang. Ya, diambil fotonya, ditulis kalimatnya, viewernya banyak itu, duit itu. Jadi konsumsi sekarang itu aib orang itu duitku. Apa? Aib orang itu cuan bagiku katanya. Nah, maka dia melihat itu, maka yang dia lakukan adalah sitruhu, menutupnya, tidak menceritakan kepada orang lain, hatta kepada orang dekatnya sendiri, hatta kepada suaminya dan seterusnya, ditutup rapat-rapat olehnya. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu, Allah ganjar untuknya ketika dia suatu saat punya aib, Allah juga tutup aibnya, tidak hanya di dunia tapi juga di hari akhir nanti juga ditutup aibnya. Karena kebanyakan manusia itu paling gatel mulutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, udah nggak kuat nahan menyimpan rahasia tuh nggak bisa dia. Kebanyakan manusia begitu. Dorongan kuat untuk menceritakan keburukan orang lain. Maka orang yang cerdas, orang yang bertakwa, dia mampu menahan diri untuk tidak menceritakan keburukan orang lain. Nah, ini yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man alima min akhihi sayyi'atan fasataraha alaihi satarallahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengetahui min akhihi, dari saudaranya, sayyi'atan, suatu keburukan, fasataraha, lalu kemudian dia menutupnya, maka kemudian satarallahu alaihi, Allah akan menutupnya, menutup aibnya, dosa-dosanya, kesalahannya di hari kiamat. Masya Allah. Baik, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pengingat bagi diri saya sendiri
dan juga pengingat bagi kita semua akan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Dengan akhlak baik, maka hidup kita insya Allah menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih islami insya Allah, dan punya peluang besar insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu apa tadi Bapak? Takwa kepada Allah. Yang kedua apa? Akhlak yang baik. Dua hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, dua. Yang pertama apa? Lisan. Yang kedua kemaluan. Barakallahu li wa lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berkaitan dengan kita untuk mendapatkan takwa tadi, hidayah dari Allah tentunya ya Pak Ustaz. Ya. Berkaitan dengan ketetapan Allah, dosa seorang, contohnya kisah surat surat Hud, Nabi Nuh tentang anaknya yang tidak mau mengikutinya. Mohon penjelasan Pak Ustaz hidayah untuk bisa menjadi orang yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu akan perihal di mana ya ada para anbiya yang di antara anggota keluarga dekatnya itu tidak ada yang tidak mengikuti dakwah orang tuanya. Hadhihi li hikmatin, ini untuk suatu hikmah agar menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengupayakannya untuk menyampaikan sampai kepada orang itu, termasuk kepada istri kita, anak-anak kita. Perihal nanti mereka itu menerima, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilihat dalam hal ini bukan persoalan dia menerima atau tidak. Hal ballaghta, apakah kau sudah menyampaikannya? Maka Rasulullah pernah dalam suatu kesempatan, ya Allah fashhad, ishhad, ya Allah saksikan, ballaghtu, aku sudah menyampaikannya. Persoalan nanti dia menerima itu kuserahkan kepadamu ya Allah, karena Engkau yang maha membolak-balikan hati manusia. Maka ada istri seperti istri Nabi Lut, ya. Ada anak seperti anaknya Nabi Nuh dan seterusnya. Apakah ini Allah tetapkan tidak ada manfaat di dalamnya? Kan harusnya Nabi itu seharusnya keluarganya seperti ini dan seperti itu dalam bayangan kita. Tapi Allah punya hikmah di balik itu. Allah ingin memberikan pelajaran dan meyakinkan, menegaskan kepada manusia bahwa hidayah itu betul-betul milik Allah. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya para nabi yang telah berupaya bekerja keras ternyata masih ada anaknya yang seperti itu, apalagi kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Kerja keras kita harus lebih tunjukkan agar kita betul-betul berdakwah kepada anggota keluarga kita. Nabi aja nggak dijamin kok, apalagi kita. Nabi aja dakwahnya sudah keras seperti itu, kencangnya begitu, tapi masih ada anaknya yang melengos gitu. Nah, apalagi dengan kita. Harusnya kita harus mengikuti ya kesungguhan para nabi dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, bahkan Nabi Muhammad SAW, pamannya saja dulu pernah kita ceritakan, Abu Thalib, ya. Bahkan Abu Thalib ini tidak menentang Rasulullah, bahkan menjadi pelindung Rasulullah. Ya. Rasulullah berdoa siang malam agar pamannya ini mendapatkan hidayah. Bahkan sampai mati Rasulullah tetap mengupayakannya, bahkan menjelang sakaratul mautnya. Ketika Rasulullah mendapati berita, ya Rasulullah, ya Muhammad, itu Abu Thalib lagi sakit keras. Terkejut Rasulullah.
Ketika Rasulullah sampai ke rumahnya, dia dapati musuhnya. Ya, apakah Rasulullah takut? Enggak takut. Karena baginya lebih penting menyelamatkan akidah pamannya dibandingkan rasa takutnya terhadap kedua orang itu. Apa kata Rasulullah? Ya ammi, ishhad la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Berulang-ulang, Pak. Tapi pamannya enggak mengatakan. Matinya dalam kondisi apa? Kafir. Jadi enggak menjamin. Hatta Rasulullah SAW juga tidak bisa menjamin, Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran bagi kita agar kita bekerja keras menyampaikan dakwah kepada orang tua kita, anak kita, tangga kita. Persoalan nanti mereka menerima itu tugasnya Allah. Tugas kita siang malam berupaya mendoakan dan seterusnya berdakwah dengan baik lemah lembut. Saya kira itu Bapak Ibu. Cukup ya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.